Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-37. Hari ini kita akan melihat bahwa fokus sekarang sudah berganti. Fokus yang kemarin kepada Yakub, sekarang kepada anak-anaknya Yakub. Kita akan melihat 3 karakter setidaknya yang paling mencolok di dalam Kejadian pasal 37 ini, yaitu Yusuf, kemudian ada Ruben, dan kemudian ada Yehuda. Banyak sekali yang membaca Alkitab Kejadian dari pasal 37 ini sampai nanti di akhir dari kitab Kejadian hanya fokus kepada Yusuf. Tapi kita juga mau melihat karakter seperti Ruben, karakter seperti Yehuda. Bagaimana juga Tuhan membimbing, bagaimana juga Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi sehingga kita bisa melihat juga perubahan-perubahan di dalam karakter mereka. Dan kita bisa menjadikan itu bahan pelajaran, bahan renungan kita, agar kita bisa memilih mana yang harus kita ikuti, karena kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian 252. Adakah Ia melindungi? Adakah Ia melindungiku sewaktu hatiku hancur, serangan iblis jalan berduri. Adakah Ia lindungiku? Ya lindungi dengan pasti, yang mengerti susahku. Letihnya siang redupnya, malamnya tetap lindungiku. Adakah Ia melindungiku sewaktu hatiku susah? Aku pun gentar penuh derita. Adakah Ia lindungiku? Ya lindungi dengan pasti, yang mengerti susahku. Letihnya siang redupnya, malamnya tetap lindungiku. Mengikut Tuhan bukan berarti segala sesuatunya akan mulus-mulus saja. Ada waktu di mana Tuhan mengizinkan bahkan hal yang buruk terjadi. Tapi apakah Dia tidak melindungi? Dia tetap melindungi. Dia tetap ada dalam menyertai dan menolong kita. Dan ini yang akan kita lihat dalam kehidupan Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, kitab Kejadian pasalnya yang ke-37. Kejadian pasal 37, kita akan membaca bersama-sama dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Ayat pertama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Yakub tinggal di mana ayahnya tinggal. Yaitu kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, kita tahu mereka tinggal di Hebron. Dan di sini dikatakan bahwa Yakub juga tinggal di sana bersama dengan anak-anaknya. Ayat kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Apa yang dimaksudkan oleh
Musa di sini ketika dia menuliskan di awal dari ayat kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Artinya dia sedang mau memperkenalkan kepada kita bahwa cerita yang akan kita baca selanjutnya adalah kisah tentang bagaimana anak-anaknya Yakub, bagaimana hidup mereka dan bagaimana kita harus belajar dari cara hidup mereka. Dan di sini dikatakan bahwa Yusuf yang kita tahu adalah anak kedua terakhir daripada Yakub yang lahir daripada Rahel, juga suka menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, di sini dikatakan, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya adalah orang-orang yang licik, orang-orang yang berlaku jahat ketika mereka menggembalakan kambing domba mereka. Berbagai cara mungkin bisa mereka lakukan di dalam melakukan kejahatan selagi mereka menggembalakan kambing domba. Dan ini bukan menjadi hal yang sulit kita mengerti atau menjadi suatu hal yang mengejutkan, karena kita tahu bagaimana mereka dahulunya juga berlaku kepada orang-orang Sikem. Jadi dari situ sudah kita melihat bagaimana orang-orang ini hidup. Dan di sini Yusuf sebagai bisa dikatakan anak yang tidak mau mengikuti saudara-saudaranya di dalam melakukan kejahatan, juga adalah seorang yang mau memberitahukan ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, apakah yang dilakukan oleh Yusuf di sini salah atau tidak? Saya percaya tidak. Sebab ketika kita melihat sebuah kesalahan, ketika kita melihat sebuah kejahatan, kita harus mengatakannya. Kita harus memberitahukan supaya keadilan terjadi. Kejahatan bisa diperbaiki. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah sesuatu yang baik. Dan namun kita melihat di ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yakub mengikuti sifat daripada orang tuanya, yaitu Ishak dan ibunya Ribka. Sebab Ishak dan Ribka juga memiliki favoritisme di dalam keluarga. Kita tahu bagaimana Ishak lebih mengasihi Esau dan Ribka lebih mengasihi Yakub. Dan Yakub tidak belajar dari kesalahan kedua orang tuanya. Dia pun di dalam kehidupannya sebagai seorang ayah, dia juga melakukan kesalahan yang sama. Dan kita melihat bagaimana favoritisme di dalam keluarga akan menghancurkan keluarga tersebut. Sebab kita akan melihat bahwa anak-anaknya akan saling bermusuhan dan saling bertentangan oleh karena favoritisme. Oleh karena itu ini pelajaran bagi setiap orang tua. Jangan ada favoritisme di dalam keluarga. Baiklah kita menganggap semua anak-anak kita di dalam pandangan kita sama berharganya, sama baiknya. Sehingga kita bisa memberikan kasih sayang yang sama kepada semua, merata kepada semuanya, tanpa terkecuali. Oke, karena di sini kita belajar bahwa favoritisme hanya merusak keluarga kita saja. Ayat keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Inilah akibatnya. Kalau ada favoritisme di dalam keluarga, saudara-saudara yang lain dari anak tersebut yang tidak difavoritkan oleh kita akan membenci anak tersebut. Dan itu tidak baik. Tidak perlu seharusnya kita memberikan favoritisme bagi satu atau dua anak kita di antara begitu banyak anak yang kita miliki. Mereka adalah anak-anak kita, siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka. Mereka tetap adalah anak-anak kita, maka kita harus mengasihi mereka dengan sama besarnya, rata di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ayat kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada masa itu, mimpi adalah sesuatu hal yang sakral. Ketika seseorang bermimpi, orang bisa mengartikannya dengan sebuah penglihatan. Dan apa yang dialami oleh Yusuf di sini dituliskan di dalam firman Tuhan karena memang ini adalah sesuatu yang spesial di mana Tuhan menunjukkan kepada Yusuf apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Tapi perlu kita catat bahwa apa yang disampaikan, yang disebutkan oleh Tuhan di sini, bukan berarti bahwa dari keturunan Yusuf lah nanti Sang Mesias akan datang. Ini adalah hal yang berbeda. Yang diberikan oleh Tuhan di sini adalah sebuah nubuatan akan apa yang terjadi di masa yang akan datang ketika Yusuf akan menjadi seorang yang begitu dihargai dan dihormati, bahkan oleh saudara-saudaranya. Dan itu akan terjadi ketika Yusuf nantinya ada di Mesir. Kita akan terus membaca firman Tuhan ini. Jadi, di sini Tuhan memberitahukan kepada Yusuf melalui mimpi. Dan bukan hanya kepada Yusuf, tapi kepada saudara-saudaranya. Yang kita tahu, para saudaranya, bahkan ayah dan ibunya tidak mengerti. Bahkan Yakub sendiri. Sehingga Yakub menegur dia, sehingga dia tidak lagi memperkatakan hal tersebut. Tetapi ada dua respon yang berbeda yang kita lihat. Kalau anak-anaknya Yakub, saudara-saudaranya Yusuf, mereka membenci dia. Tetapi Yakub, dikatakan di sini, ia menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan secara konsisten diajarkan kepada kita. Ketika ada sesuatu hal yang disampaikan kepada kita dan itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan supernatural, apalagi itu dalam firman Tuhan, dituliskan dalam firman Tuhan, kita jangan cepat-cepat mengatakan itu tidak benar atau itu benar. Baiklah kita, kalau dalam firman Tuhan dikatakan, baiklah kita melihatnya, mengevaluasinya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, maka itu benar. Kalau tidak, maka itu tidak benar. Tapi selama kita masih belum tahu apa jawaban daripada Alkitab, kita jangan cepat mengatakan itu benar dan jangan cepat mengatakan itu salah. Karena kalau kita cepat mengatakan itu benar, kemudian kita memberitahukannya kepada semua orang, tapi kenyataannya nanti tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita dalam bahaya. Karena kita sudah mengajarkan ajaran yang sesat. Tetapi kalau itu tidak benar, dan kalau itu kita katakan tidak benar, dan kita beritahukan kepada semua orang, doktrin ini, ajaran ini tidak benar. Tetapi setelah dilihat dalam firman Tuhan bahwa itu benar, kita juga berada dalam masalah. Oleh karena itu, sebelum menyeringkan sesuatu, kita harus betul-betul melihat apa kata firman Tuhan. Baru-baru ini saya sering menjawab chat di dalam line tentang orang-orang yang begitu gampang membagikan suatu ajaran tanpa membaca firman Tuhan dengan jelas. Yang akibatnya ketika saya menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan yang menentang ajaran tersebut, tidak bisa dijawab. Dan di dalam kesombongan kita sebagai manusia, terkadang apa yang kita lakukan ketika kita tidak bisa menjawabnya, kita akan mengatakan, itu pendapat kamu. Ini kan pendapat saya. Jadi, kalau pendapat kamu begitu, ya terserah kamu. Kalau pendapat saya seperti ini, ya terserah saya. Masalahnya, ini bukan masalah pendapat. Ini masalah kebenaran, apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Itu yang mau kita tahu. Kita tidak peduli tentang apa pandangan orang. Mau itu siapapun dia. Sebutkan tokoh teologi yang paling hebat di dalam dunia ini. Yang pernah ada, baik dalam sejarah. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa dianggap lebih tinggi daripada Alkitab. Jadi apapun yang mereka katakan, baik itu John Calvin, baik itu Martin Luther, atau siapapun mereka, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita harus berani mengatakan itu salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Pedoman kita paling tinggi, otoritas kita paling tinggi adalah Alkitab. Bukan perkataan manusia, bukan pendapat manusia. Apalagi halusinasi manusia yang tidak bisa dibuktikan dengan firman Tuhan. Oke, jadi saya sedikit banyak bicara soal ini karena ini menjadi masalah di dalam kehidupan orang Kristen yang tidak mau belajar Alkitab, tetapi mau mendengarkan perkataan orang dan menelannya bulat-bulat. Yakub dikatakan di sini menyimpan hal itu dalam hatinya. Dia coba mengevaluasi dan melihat apa yang akan terjadi. Dia tidak cepat untuk menghakimi bahwa itu benar, bahwa itu salah. Dia lihat dulu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan nantinya dia akan tahu ternyata apa mimpi daripada Yusuf itu benar dan akan terjadi. Dan benar sudah terjadi. Ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Nah, Sikem itu berjarak sekitar 60 mil atau sekitar 100 km dari Hebron. Dan kemudian nanti dikatakan bahwa mereka pergi ke Dotan yang jaraknya lebih kurang sekitar 27 km lagi dari Sikem ke arah utara. Jadi mereka pergi cukup jauh. Oke? Dan di sini dikatakan, lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapak. Nah, Yakub sangat mengkhawatirkan mereka karena mereka berada di Sikem. Kita ingatkan apa yang terjadi di Sikem? Bagaimana anak-anaknya Yakub membunuh Sikem
ayahnya Sikem, dan orang-orang laki-laki yang disunat pada masa itu. Jadi sekarang mereka begitu berani pergi ke Sikem. Jadi Yakub sangat khawatir, meminta Yusuf untuk pergi ke sana untuk menengok keadaan mereka. Ayat 14, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Dan lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Jadi Yusuf pergi, dia sampai ke Sikem. Nah, apa yang dilakukan di sana? Ayat 15 dikatakan, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Jadi ini adalah pemeliharaan tangan Tuhan, di mana Yusuf sampai di sana dia tidak melihat saudaranya, tapi puji Tuhan ada orang yang datang untuk menanyakan dia. Dan dikatakan di ayat 16, sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Kita melihat di sini, apa yang terjadi? Apakah Tuhan ada dan menuntun langkah kakinya Yusuf? Ya jelas Tuhan ada. Tidak ada satu detik pun di dalam kehidupan kita di mana Tuhan tidak ada. Dan dia tidak mengontrol. Dan dia tidak mengizinkan apa aja hal yang bisa terjadi. Tidak ada satu detik pun di mana Tuhan tidak mengontrol. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia mengontrol segala sesuatunya. Dia mengatakan kepada kita bahkan tidak ada satu rambut pun yang jatuh dari kepala kita. Yang dia tidak ketahui. Yang dia tidak izinkan jatuh. Bahkan jumlah dari rambut kepala kita dia tahu. Begitulah kematahuannya Allah. Dan begitu berkuasanya lah Allah. Bahkan dalam setiap detail yang paling kecil. Yang bagi kita pun kita tidak pernah peduli. Siapa di sini yang pernah peduli berapa helai rambutnya rontok setiap pagi ketika dia bangun? Kita tidak peduli karena itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menghitungnya. Tapi Tuhan begitu peduli. Jadi di sini perjalanan daripada Yusuf sampai ke Sikem, dia tidak menemukan saudaranya. Dia tidak kembali kepada ayahnya. Kenapa? Karena Tuhan memang memiliki rencana. Sehingga dia bertemu dengan orang ini, memberitahukan kepada dia harus pergi ke Dotan. Lalu dia pergi. Ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Betapa bencinya saudara Yusuf kepada Yusuf sendiri. Oleh karena mereka termakan oleh rasa iri hati mereka. Yakub salah di dalam memfavoritkan Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Dan ia bahkan menunjukkan itu dengan memberikan Yusuf pakaian yang indah. Yang lebih indah daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan itu adalah kesalahan Yakub. Tetapi tidak juga bisa dibenarkan rasa iri hati yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf. Kita harus menerima keadaan kita bagaimanapun. Walaupun kita bukan orang yang difavoritkan. Iri hati adalah dosa. Seharusnya kita tidak melakukan. Seharusnya kita tidak memiliki rasa iri hati. Karena iri hati ini, yang dosa ini akan membawa kita ke dalam dosa yang lainnya. Dan di sini kita melihat iri hati yang merupakan sebuah dosa membawa saudara-saudara Yusuf bahkan ingin melakukan dosa yang lebih besar lagi, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Dan di sini dikatakan mereka memikirkan daya upaya untuk membunuh dia. Jadi dari jauh mereka sudah lihat, sepertinya di sana adalah Yusuf. Mari kita bunuh dia. Ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara-saudara Yusuf berbicara tentang hal ini seolah-olah Yusuf bukan saudara mereka dan mereka merencanakan untuk membunuh dia dan melemparkan di dalam sumur dan mengatakan kepada ayahnya binatang buas sudah makan dia. Kita akan lihat dua karakter lain, Ruben dan juga Yakub. Ruben, kita tahu di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan dengan jelas mengatakan dia adalah anak sulung Yakub. Seorang anak sulung di dalam keluarga pada masa itu, budaya mereka adalah seorang yang memiliki tanggung jawab yang besar, yang harus memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi. Dia yang mengatur saudara-saudaranya. Bahkan di dalam keluarga, suaranya
setara dengan ayahnya sendiri. Oleh karena itu, dia harus bisa bersikap dengan kuat, bersikap dengan tegas kepada saudara-saudaranya. Tetapi apa yang kita lihat daripada Ruben? Di ayat ke-21 dikatakan, ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Sampai di sini, benar. Ruben mengatakan, jangan kita bunuh dia. Saudara-saudara, janganlah kita bunuh dia. Sebagai seorang anak sulung, apa yang dikatakan di sini benar. Tapi selanjutnya, lalu kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Apa yang dilakukan Ruben di sini? Pertama, dia ternyata sebagai anak sulung tidak bisa tegas. Seharusnya dia berkata kepada saudara-saudara, jangan membunuh dia dan jangan menyakiti dia. Tetapi kita akan membawa dia kembali kepada ayah kita dengan selamat. Tapi dia tidak mengatakan, dia hanya bilang jangan membunuh, tapi lemparkan dia dalam sumur. Dengan maksudnya, diam-diam nanti dia akan mengambil anak itu dan kembalikan ke rumah orang tuanya, kepada ayahnya. Hal yang kedua, kita juga tahu di sini, salah satu karakter Ruben yang fatal adalah di mana dia mau menyenangkan hati setiap orang, bahkan mereka yang merencanakan kejahatan. Ini adalah sikap kompromi yang kalau kita membaca dalam Alkitab, setiap tokoh yang memiliki sifat ini, kebanyakan di antara mereka, bahkan hampir semua, bahkan semua mereka, bisa kita katakan orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Mereka kompromi. Ketika mereka dekat kepada orang, sesama mereka, teman mereka, atau siapapun, mereka begitu kompromi, sampai mereka pun tidak berani memperkatakan kebenaran. Kebenaran tertutup di dalam mulut mereka dan mereka tidak bisa mengatakannya hanya untuk menyenangkan orang terdekat mereka. Dan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan itu kita lihat di sini mengakibatkan hal yang tidak baik dan tidak benar. Jadi kita harus melihat sifatnya Ruben di sini. Dan kita harus jangan seperti Ruben. Jangan ada rasa kompromi di dalam diri kita. Apalagi yang berkaitan tentang kebenaran. Ketika firman Tuhan mengatakan ini salah dan ini benar, kita harus berani mengatakan ini salah dan ini benar. Walaupun itu akan menyakiti atau akan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan mereka yang dekat kepada kita. Kita harus berani. Ruben tidak berani. Dan apa yang akan menjadi hasilnya? Kita lihat di sini. Ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Jadi mereka masukkan dia di dalam. Ketika mereka sedang makan, mereka melihat kumpulan orang-orang Mesir. Atau di sini dikatakan kafilah orang Ismail. Kumpulan keturunan Ismail. Orang-orang yang berjalan dan mereka melihat bahwa orang-orang ini membawa banyak hal. Ada damar, balsam, damar ladan. Ayat 26. Kita masuk kepada karakter yang ketiga. Tadi saya katakan kita akan melihat 3 karakter, Yusuf, Ruben, dan satu lagi, Yehuda. Dan kita harus mencatat hal ini. Karena di pasal-pasal selanjutnya, kita akan melihat apa yang terjadi dengan mereka. Kalau kita mengerti akan pasal ini, mengerti akan karakter mereka di sini, gampang atau mudah bagi kita untuk melihat apa yang terjadi dengan mereka di masa yang akan datang. Ayat 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Betapa liciknya hati yang dipimpin oleh dosa. Di sini kita melihat kata-katanya yang terakhir begitu manis. Janganlah kita membunuh dia, dia adalah saudara kita, dia adalah darah daging kita. Tetapi apa yang akan dia lakukan dan dia mau saudara-saudaranya lakukan tidak sama sekali menggambarkan bahwa Yusuf dianggap sebagai saudaranya, dia anggap sebagai darah daging. Karena saudara yang mana yang menjual darah dagingnya sendiri? Kita melihat di sini sifat Yehuda tidak memiliki tanggung jawab sama sekali, dan dia adalah seorang yang tidak mengasihi saudaranya. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita.
Kita tidak boleh seperti Yehuda pada saat ini, di mana dia begitu membenci saudaranya, bahkan dia tega untuk menjual saudaranya dan mendapatkan keuntungan daripada itu. Saudara-saudara, kita bisa terjebak di dalam dosa ini, di mana kita menjual saudara kita sendiri demi kenikmatan duniawi, uang, harta, atau apapun yang kita inginkan. Kita pergi menjual saudara kita, bukan hanya sekedar menjualnya sebagai budak. Kita bisa menjual harga dirinya, menjual namanya. Dan ini bukan hanya kepada saudara, kepada orang lain juga. Kita berlaku licik agar kita mendapatkan keuntungan dengan menjual nama orang lain. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memperkatakan kesalahan-kesalahan orang lain di luar sana. Kita mengenal seseorang, dan orang ini begitu menganggap kita sebagai saudara, sehingga orang ini menceritakan kepada kita hal baik dan hal buruk yang dia lakukan. Dan itu adalah hal yang sangat privasi, yang seharusnya hanya dia dan kita yang tahu. Tetapi demi mendapatkan keuntungan, mungkin dia memiliki bisnis yang sama bisnisnya dengan kita, tetapi seolah-olah bisnisnya begitu lancar dan bisnis kita tidak begitu lancar. Dan kita pergi kepada klien, kepada pembeli, kepada siapapun yang memiliki andil di dalam bisnis ini, dan kita pergi kepada mereka dan menceritakan ternyata orang ini memiliki keburukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga orang-orang itu memandang dia dengan buruk dan berpindah dari membeli kepada dia atau berbisnis dengan dia, berpindah kepada kita. Demikianlah kita menjual saudara kita. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita menjual saudara kita. Yehuda di sini untuk mendapatkan uang, dia menjual Yusuf. Dan apa yang dilakukan di sini? Dikatakan, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Saudara-saudaranya setuju, mereka mau. Oke, kelihatannya atau kedengarannya bagus, mantap. Apalagi kita bisa mendapatkan untung daripadanya. Ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. 20 shikel perak. Hanya itu yang diberikan kepada mereka, dan dia dibawa ke Mesir. Harga seorang budak. Demikianlah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ayat 20, ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kesalahanmu. Siapa suruh kamu kompromi dan tidak berani tegas? Kalau kamu tidak kompromi dari awal dan berani tegas, Yusuf tidak akan dijual. Di sini kita juga tahu bahwa ketika Yehuda menjual Yusuf bersama dengan saudaranya yang lain, Ruben tidak ada. Yehuda mengambil kendali kepemimpinan ketika Ruben tidak tahu entah kemana pergi, dan dia mengajak semua saudaranya untuk menjual Yusuf. Dan ketika Ruben kembali, dia sudah melihat Yusuf tidak ada, dan dia kali ini menjadi sangat-sangat khawatir. Makanya oleh karena itu saya katakan dari awal tadi, jangan seperti Ruben. Karena kompromi dan menyenangkan hati semua orang akan membawa kita ke dalam penyesalan setelah itu. Karena kita harus menjawab pertanggungjawaban kepada Tuhan. Di sini Ruben, kenapa dia sangat takut? Karena dia harus menjawab kepada ayahnya. Karena ayahnya akan tanya kepada dia, kamu adalah anak sulung, apa yang sudah kamu lakukan? Di mana adikmu Yusuf? Apa yang akan dia jawab? Dan kita sebagai orang Kristen yang belajar kebenaran dan mau menyeringkan kebenaran, mau memberitahukan kepada orang kebenaran, kita memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan akan bertanya kepada kita, apa yang kamu telah lakukan terhadap kebenaran? Apakah kamu menyampaikannya dengan berani, tanpa kompromi, dan tanpa memandang orang lain? Atau kamu begitu kompromi dan mau menyenangkan orang lain sehingga kamu tidak berani menyampaikan kebenaran? Itu yang harus menjadi hal yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Ayat 31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Mereka melakukan dosa yang satu dan terus melakukan dosa yang lainnya. Ketika kita tidak memotong atau berhenti terhadap satu dosa, kita akan terus melakukan dosa untuk menutupi dosa tersebut. Oleh karena itu dari awal kita harus menutup. Saudara-saudara, ini sangat benar. Bahkan dalam kehidupan saya bisa mengatakan melalui pengalaman saya bagaimana dosa yang satu memimpin kepada dosa yang lain. Dan itu sangat-sangat mengerikan.
Sangat-sangat mengerikan. Saya pernah mengalaminya, saya pernah melakukan. Saya berdoa untuk tidak melakukannya lagi. Karena ketika saya mengingat, itu begitu memalukan dan itu begitu mengerikan. Saya berharap dengan membaca firman Tuhan ini merenungkan, kita bisa lebih hati-hati. Mulai dari awal, ketika dosa itu sudah menyentuh, kita harus langsung menyetopnya. Karena kalau kita mengikutinya, itu akan memimpin kepada dosa yang lain, dan terus akan memimpin kepada dosa yang lain, dan akan terus memimpin kepada dosa yang lain. Sampai kita tiba-tiba sadar, dan kita menyesal, dan penyesalannya begitu mengerikan. Perasaannya begitu kacau banget. Jadi, jangan kita mengalami hal yang sama. Saya pernah mengalaminya, dan sampai saat ini saya masih sangat trauma dengan hal itu. Saya berdoa supaya saya tidak melakukannya lagi. Ayat 32. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Jadi mereka mengelabui Yakub. Mereka tidak memberitahukan kebenaran bahwa mereka sudah menjual saudaranya sendiri, tapi mengatakan kepada ayahnya bahwa anaknya seolah-olah sudah mati oleh binatang buas. Ayat 33, ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan apa yang terjadi? 34, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Kesedihan yang begitu besar kepada Yakub. Bagi Yakub, penyesalan yang begitu besar juga, karena dia yang menyuruh Yusuf pergi ke sana. Dia mungkin berkata, tidak seharusnya aku mengirimkan dia ke sana seorang diri. Ketika binatang buas datang menerkam dia, tidak ada yang menolong dia. Dia menyesali semuanya. Ayat 35, sekali ia anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada kepala pengawal raja. Berita sampai di rumah, Yakub menjadi sangat sedih. Itulah yang terjadi dengan manusia. Karena manusia tidak tahu apa rencana Allah. Coba bayangkan, kalau ketika Yakub dikabarkan hal itu, Tuhan tiba-tiba datang kepada Yakub dan memberitahu kepada Yakub, jangan khawatir, Yusuf sebenarnya belum mati. Dia sudah dijual dan dia sekarang ada di rumah seorang yang bernama Potifar dan dia bekerja di sana. Yakub tidak akan sesedih ini, kan? Tetapi kita lihat, Tuhan di dalam kontrolnya, bahkan mengizinkan Yakub menjadi sangat sedih seperti ini. Berada dalam kondisi yang sangat-sangat rendah. Dalam penyesalan dan air mata. Dan ini hal yang wajar bagi seorang ayah yang kehilangan anaknya. Apalagi bisa dikatakan karena dia menyuruh anaknya pergi ke sana seorang diri. Wajar sekali bagi dia untuk menangis dan meratapi anak. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, saudara. Tidak ada dalam hidup kita Tuhan berjanji bahwa semuanya akan mulus. Tetapi kita melihat di sini tangan Tuhan yang bekerja di balik pikiran manusia. Di balik apa yang kita tahu, ada tangan Tuhan bekerja di tempat yang kita tidak tahu. Ketika Yakub, bahkan saudara-saudaranya, menganggap ini adalah sesuatu hal yang sudah selesai. Yakub menganggap sudah selesai dan dia bersedih. Anak-anaknya yang menjual dia menganggap ini sudah selesai dan mereka bilang, ya apa boleh buat, kita sudah jual dia, gak mungkin kita ambil dia kembali, dan gak mungkin kita beritahukan kepada dia. Mereka anggap oke, sudah selesai. Dengan berjalannya waktu semuanya akan dilupakan. Tetapi tangan Tuhan sedang bekerja, membawa Yusuf ke rumah Potifar, yang nantinya dari rumah Potifar ke penjara, yang nantinya dari penjara menjadi seorang perdana menteri. Tangan Tuhan bergerak dan bekerja demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Kita melihat di sini Roma 8 ayat 28 yang berbicara tentang demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Bukan berarti dalam prosesnya semuanya baik. Kita lihat nanti Yusuf dijual. Bagaimana perasaannya? Apakah itu baik? Menyedihkan. Nanti di rumah Potifar dia dituduh dan dipenjara. Bagaimana perasaannya? Bagaimana keadaannya? Baik? Menyedihkan. Menyiksa. Tapi dalam rencana Tuhan ini ada sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Bagi kita orang Kristen, begitu juga sama. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita bertujuan demi kebaikan. Kondisi kita yang sangat sulit sekarang, jangan kita katakan Tuhan tidak mengontrolnya, Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan mengontrol, Tuhan mengizinkannya demi kebaikan. Karena pada akhirnya
hal yang baik akan kita terima. Pertama, mungkin kita akan menjadi kuat secara rohani, karena hal-hal ini membuat kita menyadari bahwa kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan, kita harus berdoa, sehingga ketika pandemi ini selesai, kita menjadi seorang dewasa di dalam Tuhan. Hal yang baik. Walaupun prosesnya begitu sulit. Dan kalaupun kita mati, hal yang baik. Karena kita bertemu dengan Tuhan di surga. Kita akan meninggalkan segala kepahitan di dalam dunia ini. Meskipun prosesnya menyedihkan, menyiksa, terkena penyakit, sesak nafas, dan mati. Tapi akhirnya baik. Segala sesuatu terjadi demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana. Adakah Tuhan melindungi? Dia melindungi. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.